sukacita bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan permohonan maaf kami karena kami terlambat dalam waktu yang lumayan lama. Kami tadi tersesat jauh dan harus balik lagi arah. Dan ini adalah pengalaman yang kedua kami tersesat. Yang pertama justru kami tersesat di Yerusalem. Maaf, maksudnya di Lamongan. Justru di tempat kelahiran saya, karena percaya dengan Maps, akhirnya menyimpang masuknya di tempat di kebun tomat. Padahal saya lahir dari sana. Mungkin itu juga jadi perhatian bagi kita ya. Langkah pertama tidak menentukan, langkah terakhir harus kita perhatikan serius. Tadi jauh sekali kami salah arah, dan bahkan di perjalanan kami bertemu dengan seorang dan kami bertanya karena penampilannya yang kurang meyakinkan, padahal dia sudah menunjukkan arah yang tepat. Kami agak pandang enteng sambil bilang ini orang ini kayaknya tidak genap. Ternyata apa yang dia katakan benar, saudara. Karena dia tidak berpakaian bagian atas, jadi kami pikir ini orangnya salah mengarahkan. Ternyata betul. Kami malu dengan pendapat kami itu. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memperkenalkan. Tadi sudah ada sedikit diterangkan bahwa kami memang dekat dengan hamba Tuhan di sini karena kebetulan saya dan suami menganggap atau juga dianggap oleh keluarga pendeta J.O. Tulo, Gembala GPD Eklesia Lamongan, sebagai anak yang bungsu. Ya, saya tidak mau memperpanjang, tetapi mari kita akan langsung dalam pemberitaan firman Tuhan saja. Saya akan membawa kita dalam pembacaan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mengingat waktu, kita akan tertuju saja di ayat 6, kemudian kita lompat di ayat 8. Ayat 6 dan ayat 8. Yohanes 8. Baik. Kita akan sama-sama baca dua ayat ini, 6 dan 8, dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 8 mulai ayat 6, 1, 2, 3. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kisah tentang perempuan yang kedapatan bersinar. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, yaitu tertulis oleh jari Yesus. Tertulis oleh jari Yesus. Kita sama-sama akan belajar apa yang Tuhan percayakan untuk saya bagikan di tempat ini, yang sesungguhnya sudah menjadi berkat dulu bagi saya. Ya, minggu ini saya mempersiapkan pelayanan dan Tuhan tuntun untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai pada bagian yang pertama. Apa sih yang tertulis dan di mana tertulis? Apa yang ditulis oleh jari-jari Yesus dan di mana tulisan itu? Kita sama-sama tahu bahwa di dalam terjemahan lama, Allah menulis firman-Nya dengan jarinya di dua loh batu.
Ya, di dalam Perjanjian Lama itu kita bisa melihat tulisan jari Yesus di loh batu. Loh batu itu lempengan batu, atau yang kita boleh bisa artikan ada batu piringan, ya, yang kemudian menurut tradisi batu itu berasal dari batu safir. Batu safir disimbolkan atau menyimbolkan langit, sorga, takhta Tuhan. Dan ketika itu tulisan yang dipakai adalah tulisan Ibrani kuno atau Ibrani tua. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 19, ketika Musa mendaki Gunung Sinai. Dan kalau kita kemudian langsung saja di Keluaran 32 ayat 16, Bapak Ibu, di sana firman Tuhan tercatat begini: kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, ditulis ditukik pada loh itu. Ditukik itu artinya dipahat atau diukir. Kalau kemudian kita melihat Keluaran 31 ayat 18, kita mundur juga di sana, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, Musa di Gunung Sinai itu ada sekitar 40 hari 40 malam, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu bangsa Israel menjadi bosan. Kita tahu bersama bagaimana mereka minta kepada Harun untuk membuatkan mereka anak lembu emas untuk disembah. Ya, di dalam firman Tuhan Keluaran 32 ayat 19, ketika Musa mendapati hal itu, Musa begitu marah dan melemparkan dua loh batu di tangannya sehingga pecah di kaki gunung. Dan untuk kali yang kedua di ayat 31, Musa kembali lagi menghadap Tuhan dan menyampaikan apa yang dia lihat itu, Bapak Ibu. Kekecewaannya dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tahu apa yang dia perbuat, memecahkan dua loh batu itu. Pada Keluaran 34 ayat 1, Saudara, di sana Tuhan berfirman kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Memang kalau kita melihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada yang mengatakan bahwa yang menulis firman di loh batu yang kedua, ya, ketika dipecahkan kemudian Musa juga mempersiapkan loh batu yang lain. Di sana dikatakan ia yang menulis dalam huruf kecil, sehingga ditafsirkan adalah Musa, tetapi sesungguhnya bukan Musa yang menulis. Tulisan Ibrani kuno waktu itu tidak ada perbedaan antara ia besar dan ia kecil. Jadi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada dibedakan, malah mengharap ke ia secara manusia. Tetapi kalau kita perhatikan Keluaran 34 ayat 1 ini benar-benar bahwa yang menulis kembali adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Jadi itu kita singkirkan ya untuk penafsiran yang keliru. Nah, ketika kita dapati bahwa yang ditulis oleh jari Tuhan pada bagian pertama adalah firman-Nya, di kedua loh batu, baik bagian pertama sebelum
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tadi posisinya firman Tuhan itu, firman Allah itu, ketetapan perintah Tuhan itu ditulis untuk bahagian besar dalam sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi kemudian semakin hari semakin kesini, ternyata Yeremia mencatat dalam Yeremia 31 ayat 33 yang sudah saya dan saudara baca, bahwa Tuhan menuliskan secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Dan Dia menuliskan dalam hati mereka, dalam hati saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3 kembali diteguhkan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian juga Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Allah menuliskan dalam hati saya dan saudara dengan jarinya sendiri, amin. Haleluya, bukan main. Keseriusan Allah harusnya Bapak Ibu, dengan firman yang tertulis dengan jari Allah itu sendiri, kita menjauhkan hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan demikian juga seharusnya dengan firman yang tertulis di dalam hati, di dalam batin saya dan saudara, kita akan beroleh hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena janji-janji Tuhan ada tertulis dalam hati kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Kalau firman Tuhan itu tertulis dalam hati saya dan saudara, segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, sodoran iblis, godaan iblis, pergumulan yang iblis mau buat dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan tetap kuat karena firman Tuhan jaminan kita, amin. Tertulis oleh tangan Tuhan, tertulis oleh jari Tuhan sendiri. Haleluya, hidupkan firman itu. Haleluya, puji Tuhan. Lawan iblis dengan firman Tuhan ada tertulis dan tertulis oleh jari Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita sudah belajar bagian pertama, apa dan di mana tertulis. Tadi firman-Nya tertulis mengenai perintah dan juga janji-janjinya. Yang kedua itu tertulis di dalam loh batu dan dalam loh hati kita. Kita akan sama-sama melihat mengapa Allah menulis dengan jarinya. Mengapa Allah menulis dengan jarinya? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Pertama, Allah ingin menunjukkan otoritas penghakiman ada di tangannya. Saudara, ketika kita boleh mengingat sebentar Daniel 5 ayat 5 sampai 31, bagaimana raja terakhir Babilonia berpesta dan dengan perkakas bait Allah ketika itu, dan melihat pada ayat yang kelima, saya bacakan ayat kelima, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia
menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 8. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ayat 19 sampai ayat 23, di situ dosa dari Raja Belsyazar ditelanjangi oleh Daniel. Ayat 24, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Ayat 15, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin, dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuhanku ditulis oleh Allah dan telah diakhiri. Masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuhanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 30, maka malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Ini bicara tentang penghakiman dan penghukuman orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi bagian yang pertama ini, mengapa Allah menulis dengan jarinya? Menandakan bahwa otoritas penghakiman ada di tangan Tuhan. Sehingga Roma 12 ayat 19, di sana tertulis pembalasan itu hakku, huruf besar, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tercatat juga dalam Ibrani 10 ayat 30. Dan ketika otoritas penghakiman itu berlaku, saudaraku, semua dosa dari Belsyazar itu ditelanjangi dan dia mati. Yang kedua, untuk menunjukkan otoritas pengampunan. Haleluya. Sama-sama kita telah awali pemberitaan firman Tuhan tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina, tetapi kemudian Tuhan ampuni. Ini adalah hak atau otoritasnya Tuhan tentang pengampunan. Yohanes 8 ayat 11, kita kembali dalam pembacaan yang pertama tadi. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tahukah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 kali Tuhan Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Sebenarnya bukan sekedar atau sesederhana menulis Bapak Ibu, tetapi dalam bahasa Arab aslinya menulis itu artinya mengukir, memahat. 2 kali dia menulis di tanah itu melambangkan bahwa dialah yang menulis 2 loh batu di dalam 2 kesempatan yang dia percayakan untuk Musa bawa. Sekali lagi, jari yang sama yang menulis di 2 loh batu yang belum dipecahkan dan kemudian diganti dengan loh batu yang baru. 2 loh batu itu semua ditulis oleh jari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kemudian apa Bapak Ibu? Dan dialah yang berhak menghakimi, ataupun sebaliknya, dialah yang punya hak untuk mengampuni. Dia yang membatalkan penghukuman, dan dia juga yang menggantikannya dengan kasih karunia bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia itu Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan,
harusnya damai sejahtera itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak ada damai sejahtera, dipertanyakan, adakah firman Tuhan yang tertulis dalam hatimu? Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, setelah menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskan hukum-hukum itu, menuliskan firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka Dia menjadi Allah kita dan kita boleh menjadi umat ketebusannya. Ibrani 8 ayat 10. Amin. Kalau dalam Ibrani itu di selanjutnya ayat 12, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ketika firman Tuhan itu Tuhan tulis dalam hati saya dan saudara, ternyata Bapak Ibu, Dia menaruh belas kasihan. Jadi selanjutnya ada tindakan selanjutnya bagi kita yang dipercayakan atau tertulis firman Tuhan dalam hati kita, yang dipercayakan firman Tuhan itu tertulis oleh tangan Tuhan, oleh jari Tuhan pada kita semua. Ada jaminan bahwa Dia akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan saya dan saudara dan tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. Jangan hidup dengan masa lalu, Bapak Ibu. Mungkin kita punya pengalaman hidup yang kelam di masa lalu, tetapi firman Tuhan datang bagi saya dan saudara. Dia tidak mengingat lagi. Dia berbelas kasihan terhadap kesalahanmu. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi juga kita sudah baca tadi, jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ke depannya dalam kehidupan saya dan saudara kita tidak luput untuk berbuat salah dan dosa. Tetapi mari selalu kita ingat Tuhan. Apa yang tertulis dalam hati kita, cepat-cepat kita bertobat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap kali Allah menulis firman di hati kita, itu tandanya masih ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Setiap kali itu seharusnya kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan masih ada dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernafas, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah mati, sudah selesai Bapak Ibu. Untuk itu selagi kita masih hidup, kita mau rajin beribadah, kita mau rajin dengan firman Tuhan, kita mau rajin baca Alkitab supaya dihidupkan iman kita, ditegur kesalahan kita, agar setiap kali kita menerima firman Tuhan tertulis dalam hati kita, ada pemberesan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada pengampunan yang kita boleh nikmati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah Yesus menulis di tanah, perempuan yang kedapatan bersinar itu, saya percaya dalam keadaan yang telanjang dan mungkin hanya mengambil kain seadanya untuk menutupi ketelanjangannya itu, saudaraku. Tetapi kasih karunia Tuhan datang menutupinya dengan belas kasihan Tuhan. Dan saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini. Tuhan memakai jubahnya, dan bukan tidak mungkin jubahnya Tuhan buka untuk menutupi badan perempuan yang telanjang ini. Sementara apa yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi? Mereka ditelanjangi di depan umum. Amin. Waktu Tuhan tanya, siapa yang paling tidak berdosa lebih dahulu merajam perempuan ini? Adakah di antara mereka? Tidak ada. Berarti semuanya berdosa. Tidak terkecuali ahli-ahli Taurat.
dari awal sampai akhir. Sudah kata Alkitab, mereka juga punya dosa. Dan ada penafsiran yang lain Bapak Ibu, salah satu di antara mereka adalah yang sama-sama berzina dengan perempuan ini. Karena harusnya kalau kedapatan berzina harus laki-laki dan perempuan. Ini yang diperhadapkan kepada Yesus hanya perempuannya saja. Tetapi kita tidak akan membahas soal itu Bapak Ibu. Yang pasti mereka semua juga berdosa. Karena tidak ada yang berani merajam perempuan ini. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat Matius 7 ayat 2. Matius 7 ayat 2, bahwa kembali lagi penghakiman bukan hak dari kita, tetapi hak dari Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bahkan lebih keras lagi Markus 4 ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang dipakai, ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Malah perhatikan, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi kalau ada orang yang bersalah Bapak Ibu, tidak usah pusing dengan mereka, tidak usah menghakimi mereka. Introspeksi dirimu. Amin. Haleluya. Jangan karena itu engkau dipermalukan di muka umum seperti ahli-ahli Taurat tadi dan orang-orang Farisi. Biarlah Tuhan yang berperkara dengan dia. Kadang-kala Bapak Ibu, dosa malas masa lalu seseorang, kita yang menjadi hakim bagi mereka. Kita bilang, oh iya dia dulu begini, dia masa lalunya seperti ini. Kita menghakimi, padahal di waktu yang saat ini kita melihat dia, kita tidak pernah tahu bahwa dia punya pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, dan pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan sudah berperkara dengan dia, dan dia sudah menyelesaikan semuanya itu dengan Tuhan. Kalau dia sudah selesai dengan Tuhan, apa urusan saya dan saudara? Amin. Uruslah urusanmu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita hanya melihat masa lalunya. Kalau Tuhan sudah bereskan itu dengan dia, lebih baik kita bereskan kita dengan Tuhan. Hatimu mungkin yang belum beres. Haleluya, puji Tuhan. Jangan akhirnya ukuran itu diukur kepada kita, malah ditambahkan. Bukan hanya tegur saja, tapi dipermalukan di depan umum. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, siapa yang tertulis oleh jari Yesus? Siapa yang tertulis oleh jari Yesus? Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam terjemahan asli, tidak jauh dalam bahasa Inggris, kita akan menemukan kata graven. Graven itu artinya mengukir, bukan hanya saja menulis, tetapi mengukir. Saudara bisa tangkap di sini tidak? Menulis itu semua orang bisa. Tidak perlu keseriusan juga sudah bisa tertulis. Tetapi orang yang mengukir harus penuh perhatian, amin. Perlu konsentrasi agar ukiran-ukirannya itu betul-betul tepat apa yang dimaunya, apa yang dikehendakinya, dan sesuai dengan apa yang harusnya dia ukir. Apa yang tertulis dengan jari Allah? Tadi kita lihat ada firman, ada perintah, ada janji dalam firman Tuhan, dan ditulis dalam loh batu, dan kemudian dalam loh hati kita. Mengapa tertulis dengan jarinya? Karena dia ingin menunjukkan
otoritas penghakiman ada di tangannya, dan juga otoritas pengampunan ada di tangannya. Yang terakhir yang tertulis oleh jarinya, siapa? Saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dengan apa dia menulis saya dan saudara? Dengan darahnya. Bukankah kita mengingat, saudaraku, ketika Tuhan Yesus tersalib, tangannya terbuka, kedua tangannya dipaku. Itu menggambarkan, Bapak Ibu, bahwa saya dan saudara terukir di dalam tangannya, tangan yang mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Kita ditebus oleh darah Yesus. Di dalam lubang paku itu, di tangan kanan dan tangan kiri Tuhan Yesus mengalir darah untuk mengukir engkau dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan kembali di dalam Yesaya 49 ayat 16 tadi, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini masih terlalu sederhana. Tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan of my hands. Hands dua, ada S di situ, jamak, dua belah tangannya terukir kita, saudaraku. Amin. Itu yang kita boleh lihat di karya Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ternyata saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia begitu mengasihi engkau. Dia begitu mempedulikan kita. Ingat kasih-Nya. Dan jangan berbuat dosa lagi, karena saya dan saudara tertulis oleh jari Yesus. Puji Tuhan. Saya tidak berpanjang lagi. Firman Tuhan saya undang pelayan altar, WL dan singers. Kalau kita tahu lagu ini, di telapak tanganmu tertulis namaku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman yang tertulis di dua loh batu bisa dihancurkan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau menulis dalam hati saya dan saudara. Jari-jarinya yang menulis itu. Seberapa engkau sudah hidup di tengah dunia ini, firman Tuhan tertulis oleh jarinya di lubuk hatimu. Ingat, itu menandakan bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Belas kasihan dan pengampunan juga adalah hak Tuhan. Jangan mengambil hak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga tertulis